rumah dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran secara daring. Anak-anak bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Anak-anak bisa menulis ya di kolom komentar untuk presensi kalian. Nah, selanjutnya, adakah yang sudah belajar tadi malam? Kita akan mempelajari apa pada hari ini? Kita akan mempelajari materi novel. Nah, pada materi ini kita akan memfokuskannya kepada unsur intrinsik dalam novel. Baik, sebelum kita masuk ke dalam unsur intrinsik novel, tentunya kita harus mengerti dulu sih apa itu novel. Adakah anak-anak di rumah yang suka membaca novel? Tentunya yang suka membaca novel itu memiliki hobi membaca ya. Nah, apa saja novel yang sudah kalian baca? Apakah di dalam novel tersebut, di dalam ceritanya itu ada unsur-unsur intrinsik? Nah, sebelum kita masuk ke dalam unsur intrinsik, kita mengetahui dulu apa itu pengertian novel. Apa sih pengertian novel itu? Novel merupakan karya fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, di dalam novel tersebut dengan menonjolkan watak atau sifat di setiap tokohnya. Jadi, novel di sini bisa berbentuk karya fiksi ya, yang ditulis untuk menceritakan bisa kehidupan nyata atau kehidupan yang tidak nyata. Gitu. Nah, tentunya anak-anak ketika membaca novel tentunya menemukan ya di dalam cerita novel itu ada isinya apa saja, unsur intrinsiknya apa saja. Di dalam pengertian tadi kan membahas tentang rangkaian cerita kehidupan seseorang. Jadi di dalam cerita novel tersebut ditulis dengan rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya gitu. Kemudian untuk masuk ke dalam unsur intrinsik novel. Kemudian kita masuk ke dalam unsur intrinsik novel. Sepertinya materi ini sudah tidak asing ya buat anak-anak karena kan pasti pernah disinggung ya di SMP atau MTS. Nah, kita akan mempelajari terlebih lanjut lagi ya. Nah, jadi di dalam unsur intrinsik novel itu ada 5. Yang pertama yaitu ada tema, tokoh, alur, setting, dan sudut pandang. Kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada tema. Apa itu tema? Tentunya yang sering atau suka membaca novel atau memiliki hobi membaca itu kan pasti mengetahui ya tema dari cerita yang sudah dibaca. Nah, tema itu adalah pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki ikatan atau kaitan dengan makna kehidupan. Jadi tema di sini itu diambil ide pokoknya dari cerita yang telah ditulis. Gitu. Kemudian ada tokoh. Apa tokoh itu? Tidak asing lagi dalam sebuah cerita atau salah satunya novel itu pasti ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh adalah para pelaku yang terdapat di dalam cerita. Tokoh dalam cerita itu adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya memiliki kualitas moral. Jadi tokoh dalam cerita novel atau cerita-cerita lain itu pasti memiliki watak-watak tersendiri. Gitu. Kemudian ada alur atau plot. Alur atau plot ini adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas dan di dalam alur terdapat peristiwa yang sering berelasi dalam peran masing-masing. Nah, jadi di sini itu di dalam alur ini pasti ada yang namanya alur maju, alur mundur,
dan alur campuran, begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari lagi di dalam novel yang sudah kalian baca, itu masuk ke dalam alur apa. Nah, nanti bisa dibaca lagi di buku teks supaya materinya lebih mendalam ya. Ini Ibu sampaikan secara ringkasnya saja. Nah, kita lanjut nih. Unsur intrinsik yang keempat. Apa itu unsur intrinsik yang keempat? Yaitu latar atau setting. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya, atau sudah sedikit mengerti latar atau setting itu apa? Latar atau setting dalam hal ini yaitu gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penempatan fiksi. Latar menyaran pada latar tempat, waktu, suasana, atau sosial. Nah, pasti di dalam cerita novel itu ada 3 latar tersebut ya, latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat itu seperti latar tempat yang digunakan itu di mana, dan latar waktu itu menyaran pada pagi, siang, sore, atau jam waktu berapa. Kemudian latar suasana. Suasana dalam novel tersebut ceritanya itu sedih, bahagia, atau apa. Tuh. Nah, kemudian kita memasuki unsur intrinsik yang terakhir, yaitu sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang dalam unsur intrinsik novel yaitu memasalahkan siapa yang bercerita. Cerita yang menyampaikannya dengan tokoh aku atau saya disebut sudut pandang orang pertama. Di dalam sudut pandang itu atau tokoh dalam cerita itu ada yang berwatak, tentunya ya, ada yang memiliki watak antagonis, protagonis, dan tirtagonis atau pendukung. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian hanya ini materi yang bisa Ibu sampaikan, sedikit materi, karena kita memfokuskannya hanya unsur intrinsik saja. Untuk materi berikutnya kita bisa bahas di pekan depan, kita bisa pembelajaran secara tatap muka. Untuk mendalami materi pada pembelajaran daring ini, Ibu akan memberikan sebuah kutipan novel. Nah, apa itu novelnya? Oh iya, kutipan novel ini nanti bisa menjadi penugasan untuk anak-anak di rumah ya, untuk bisa mendalami lagi materi yang sudah kita pelajari. Nah, ini adalah kutipan novel berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Anak-anak bisa membacanya ya, atau ini sudah ada loh di dalam buku teks. Anak-anak bisa membacanya di dalam buku teks halaman 111. Nah, dari situ anak-anak belajar. Kemudian cara mengerjakannya, ini setiap kelas ada berapa, nanti dibagi ya 3 atau 4 anggota gitu ya, jadi berkelompok pengerjaannya. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan beberapa soal terkait novel tadi yang sudah kalian baca. Baik anak-anak, sedikit penjelasan yang Ibu sampaikan pada pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu ya, tadi kita mempelajari tentang apa saja? Ya, yang pertama yaitu pengertian novel. Apa itu tadi yang pengertian novel? Novel itu adalah karya sastra fisik yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang kedua tadi ada unsur intrinsik novel. Apa itu unsur intrinsik novel? Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama tema, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga adalah alur atau plot, yang keempat adalah setting, dan yang kelima adalah sudut pandang. Nah, begitu ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak di depannya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Banyak kata yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Kemudian, jika ada salah kata Ibu dalam menyampaikannya, Ibu memohon maaf ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.